Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinatin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Berikut saya akan mempresentasikan UAS Studi Kelayakan Bisnis. Nama saya Adita Purnomo, NIM 1942 3081, nomor urut 30. Baik, soal yang pertama yaitu apa yang Anda pahami dari PI, PBP, NPP, IRR, dan ARR. Jelaskan bagaimana kelima indikator di atas dapat meyakinkan investor dalam melihat keuangan sebuah bisnis. Yang pertama yaitu PI atau Profitability Index, yaitu merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang atau penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Metode ini juga merupakan metode menghitung perbandingan antara jumlah present value, nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Yang kedua, PI, Probability Index, dikenal sebagai perhitungan untuk melihat rasio laba investasi. Berikutnya itu indikator metode PI ini dapat meyakinkan investor jika nilai hasil dari perhitungan yang didapatkan yaitu lebih dari 1, maka bisnis tersebut dapat dinyatakan layak untuk diinvestasikan. Yang kedua, PBP atau payback period adalah periode di mana kita bisa membayar kembali investasi yang sudah kita tanamkan dalam suatu usaha, atau PBP merupakan metode untuk mengukur berapa lama investasi yang dilakukan agar kembali di mana investasi tersebut dilakukan untuk pembelian aktiva tetap. Indikator dari metode PBP ini dapat meyakinkan investor jika nilai modal investasi dapat kembali sebelum nilai ekonomis aset berakhir, maka investasi tersebut dapat dinyatakan layak atau diterima dan begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu NPV atau Net Present Value. Adalah metode untuk menghitung atau perkiraan laba yang akan didapatkan dari perusahaan atau proyek dari penanaman modal yang telah dilakukan. Indikator dari metode NPV ini dapat meyakinkan investor jika nilai dari hasil perhitungan yang didapatkan bernilai plus atau bertambah. Karena jika hasil yang didapatkan bernilai positif, maka menandakan bahwasanya suatu perusahaan atau proyek bisnis tersebut mengalami keuntungan. Karena jika bernilai minus atau berkurang, maka menandakan bahwasanya bisnis tersebut mengalami kerugian dan itu pun menandakan bahwa bisnis tersebut belum layak. Yang keempat yaitu IRR atau Internal Rate of Return. Adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga. Idealnya investasi dapat dilakukan apabila rate of return-nya lebih besar daripada laju pengembalian ketika melakukan investasi di tempat lain. Indikator dari metode IRR ini dapat meyakinkan investor jika nilai IRR lebih besar dari bunga pinjaman kredit. Yang berikutnya ARR, Accounting Rate of Return, adalah metode untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi, yang pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari suatu investasi, atau ringkasnya IRR adalah menghitung seberapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor. Indikator dari metode ARR ini dapat meyakinkan investor jika nilai dari hasil perhitungan yang didapatkan menunjukkan bahwa penghasilannya dari bisnis tersebut cukup tinggi. Soal yang kedua, apakah yang paling menonjol dalam menilai kelayakan sumber daya dan organisasi sebuah bisnis? Jelaskan detailnya. Dalam menilai kelayakan SDM, terdapat 10 hal yang menonjol, diantaranya yaitu penarikan, seleksi, latar belakang dan pengalaman, produktivitas pelatihan dan pengembangan, prestasi kerja, kompensasi dan perencanaan karir, keselamatan kerja, dan pemberhentian. Yang pertama yaitu penarikan. Proses untuk mencari calon karyawan yang memenuhi syarat tertentu sehingga perusahaan bisa memilih orang yang tepat. Yang kedua yaitu seleksi. Proses meleksi seluruh calon tenaga kerja yang paling memenuhi kriteria
yang terdiri dari uji materi, uji kesehatan, wawancara, interview, dan sebagainya. Yang ketiga, latar belakang dan pengalaman. Memiliki latar belakang dan kemampuan pendidikan atau pengalaman bekerja pada bidang-bidang tertentu, atau memilih kandidat yang menunjukkan pengalaman analisis konseptual, operasional, dan praktek yang dapat diterima. Yang keempat, produktivitas. Beberapa ciri pegawai yang produktif adalah diantaranya cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat, kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif, selalu meningkatkan diri, memahami pekerjaan dan sebagainya. Yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan. Untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja, tentu untuk kebutuhan sekarang dan untuk menyiapkan pegawai siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Pengembangan bersifat luas karena menyangkut aspek keilmuan, pengetahuan, kemampuan dan sikap dan kepribadian. Yang keenam yaitu prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja karyawan dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan yang tentang pelaksanaan kerja mereka. Yang ketujuh yaitu kompensasi. Cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja atau motivasi dan kepuasan para kerja karyawan adalah melalui kompensasi. Kedelapan yaitu perencanaan karir. Merupakan sebuah pekerjaan atau jabatan seorang yang telah maupun yang sedang dilakoninya atau dijalani. Pekerjaan ini dapat saja merupakan realisasi dari rencana-rencana hidup seseorang atau mungkin hanya sekedar nasib. Yang kesembilan yaitu keselamatan kerja. Hal ini perlu dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Kesehatan kerja termasuk di dalamnya adalah kesehatan fisik dan mental. Yang terakhir yaitu yang ke-10, pemberhentian. Pemberhentian merupakan pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dari suatu organisasi terhadap karyawannya. Pemberhentian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pensiun, keinginan karyawan, kontrak kerja telah berakhir, dan sebagainya. Yang paling menonjol dalam kelayakan organisasi sebuah bisnis yaitu ada dua kegiatan yang paling penting harus dilakukan, yaitu menentukan bentuk atau struktur organisasi perusahaan. Bentuk atau struktur organisasi di sini perusahaan harus disesuaikan dengan kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Pimpinan perusahaan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan kegiatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Berikutnya yaitu yang kedua, menentukan wewenang atau tugas dan tanggung jawab setiap orang yang bekerja di perusahaan, terutama para manajernya. Soal yang ketiga, apa aspek legal yang paling penting pada bisnis frozen food yang punya cabang di setiap provinsi di Indonesia? Jelaskan detailnya dan kesulitan pengurusannya. Yang pertama yaitu izin edar atau BPOM MD merupakan perizinan yang berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi. Industri yang menghasilkan produk harus memiliki izin edar BPOM MD. Izin ini dikeluarkan oleh BPOM RI. Izin ini dapat diberikan kepada badan usaha PT, CV maupun persorangan. Kesulitan dalam melakukan izin ini adalah besarnya biaya pengurusan izin yang membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM kesulitan. Yang kedua yaitu sertifikasi halal. Kesulitan dalam hal ini juga pada biaya atau anggaran yang cukup besar, serta membutuhkan proses yang cukup lama. Yang ketiga yaitu nomor induk berusaha atau NIB, merupakan nomor identitas para pelaku usaha yang wajib dimiliki demi memudahkan proses perizinan. Cara cetak NIB juga sangat mudah asalkan unit usaha telah mendapatkan nomor induk dan perizinan usaha secara resmi dari OSS atau Online Single Submission. OSS adalah sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik dan dikelola serta diselenggarakan oleh lembaga OSS atau Kementerian Investasi atau BKPM. Yang keempat yaitu izin industri. Izin usaha industri atau IUI, tanda daftar industri
atau TDI atau izin usaha mikro kecil UMK. Yang kelima yaitu hasil audit sarana produksi atau piagam program manajemen risiko PMR atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Yang keenam surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan jika dikuasakan. Yang ketujuh sertifikat merek untuk mendaftarkan sertifikasi merek tidak terdapat kesulitan dalam pengurusannya karena dapat dilakukan secara mandiri dan online di situs merek. Soal yang nomor 4 atau yang terakhir, apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah bisnis? Dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidupnya, jelaskan dalam sebuah contoh. Dalam legalitas sosial dan lingkungan, masyarakat adanya penentuan lingkungan usaha yang baik dan benar. Anda harus memastikan bahwa bisnis atau perusahaan Anda dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari aspek ekonomi, perusahaan perlu melihat bagaimana dampak pendapatan per kapita di wilayah perusahaan didirikan. Sedangkan dari sisi budaya, perusahaan perlu menganalisis apakah keberadaan perusahaan dapat membawa dampak yang mempengaruhi adat atau budaya di lingkungan sekitar. Seperti contoh, ketika ingin mendirikan perusahaan peternakan ayam, yang akan menyebabkan adanya bau dari kotoran ternak tersebut yang akan berdampak pada masyarakat sekitar. Maka dari itu, sangat perlu izin legalitas sosial dan lingkungan agar melakukan tata cara pengelolaan atau limbah dari kotoran ayam tersebut yang baik dengan cara yang baik dan benar sehingga tidak berdampak pada lingkungan masyarakat sekitar. Terima kasih. Eh, Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.